Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Baiklah sahabat santri, untuk video kali ini kita akan mereaksi salah satu video ya, yang mana video kali ini adalah video viral begitu ya, yaitu seorang pria begitu sahabat ya, melakukan hal penistaan agama begitu sahabat terhadap Al-Quran, yaitu dengan meletakkan kemaluan dia begitu sahabat ya, menempelkan kemaluan dia ke dalam ayat Al-Quran begitu sahabat santri. Baiklah sahabat, marilah kita simak video berikut ini, silahkan. Baiklah sahabat santri, kita sudah melihat bersama-sama ya cuplikan video ini yang tidak senonoh ya, penistaan agama begitu, menistakan ayat Al-Quran begitu sahabat, dengan meletakkan alat kelamin si pria ini sendiri begitu sahabat santri ya. Dan alhamdulillah pria ini, sahabat laki-laki ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian begitu Bekasi ya. Dan sahabat santri, sebenarnya video ini telah viral sejak kurang lebih 2 minggu kemarin begitu sahabat ya. Dan ini kenapa saya angkat kembali begitu sahabat, ini adalah untuk kepentingan dakwah begitu sahabat santri. Kenapa begitu sahabat santri ya? Sebenarnya mereka ini adalah seorang Kristen begitu ya. Memang daripada kalangan Kristen itu banyak sekali yang membenci Islam begitu sahabat. Kita tidak mengetahui apa sebab mereka membenci Islam begitu sahabat santri ya. Dan kebanyakan yang kami mendengar daripada pihak Kristen sendiri, bahwa umat Islam sering menghujat Tuhan mereka Yesus begitu sahabat ya, padahal itu tidak mungkin begitu sahabat ya. Mereka hanya berasumsi begitu. Kalau kita umat Islam menghujat seorang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam begitu sahabat ya, iman kita sudah batal sahabat, karena kita wajib mengimani Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah sebagai utusan Allah sahabat ya, sebagai Nabi Allah. Kalau kita menghujat beliau, sama halnya kita menghujat Allah begitu sahabat, jadi gugurlah iman kita begitu sahabat santri. Justru kamilah umat Islam begitu sahabat santri ya, yang memuliakan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam begitu sahabat, dengan dengan tidak membuat gambar atau patung beliau begitu sahabat santri ya. Mana sebaliknya sahabat, yang menghujat Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu adalah umat Kristen itu sendiri ya sahabat ya, yang mereka hanya mengklaim saja bahwa mereka ini memuliakan beliau begitu sahabat, padahal tidak begitu ya. Padahal mereka menghujat begitu sahabat ya. Ada beberapa bukti di sini sahabat santri. Dan salah satu bukti yang kuat di sini sahabat santri ialah mereka membuat salah satu patung Yesus Kristus yang tersalib begitu sahabat ya, yaitu dengan telanjang baju dan hanya alat kelaminnya saja sahabat yang ditutupi begitu sahabat santri ya. Dan itu diletakkan di dalam gereja, di rumah-rumah setiap orang Kristen sahabat santri. Itu sangat lucu begitu sahabat ya. Mereka berpikir memuliakan, tapi ini adalah penistaan begitu sahabat santri ya. Dan juga umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus sahabat santri ya adalah anak Allah begitu sahabat santri. Kemudian mereka beranggapan dengan memuliakan Yesus yaitu dengan cara seperti yang mereka lakukan ini, membuat patung telanjang dada ya, telanjang dada begitu, dan hanya kelaminnya saja yang ditutupi sahabat santri. Ini sangat lucu sahabat santri. Dan bayangkan saja sahabat santri, dan imajinasikanlah begitu ya, andai saja yang disalib ini adalah ayah ibu bapak kalian begitu ya, atau anak atau adik perempuan begitu ya, atau anak perempuan, anak laki-laki, atau nenek kalian atau kakek kalian ini disalib begitu dengan telanjang dada dan hanya alat kelaminnya saja yang ditutupi begitu. Terima nggak kalian begitu? Tidak kan? Hanya orang gila, orang sakit saja yang menerima hal seperti itu sahabat santri ya. Justru sebagai manusia waras kalian sahabat ya, semuanya umat Kristen begitu akan marah dengan adanya penistaan terhadap sanak saudaranya kalian, atau anak daripada ibu bapak kalian sendiri, atau ibu daripada kakek-kakek nenek-nenek kalian sendiri begitu sahabat ya.
Kemudian ada yang membuat patungnya begitu sahabat santri, kemudian diletakkanlah di tempat-tempat yang ramai begitu sahabat ya, di gereja, di dalam rumah semua orang begitu. Itukah cara memuliakan seseorang yang kalian anggap sayangi begitu sahabat ya? Apalagi beliau Yesus Kristus ini adalah sebagai utusan Allah begitu sahabat ya, adalah seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah terima Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala hamba yang dimuliakannya dibuat patung sedemikian rupa begitu ya? Seperti itu, coba lihat tuh, keteknya aja juga kelihatan begitu ya. Ini lebih bagus sahabat santri daripada yang lain. Keteknya, bulu keteknya nggak ada yang tidak dicukur begitu. Nah, itu lihat keteknya nggak dicukur. Siapa yang membuat ini sahabat? Coba tebak siapa yang membuat? Adakah umat Islam yang membuat patung Yesus Kristus menghina, menista Yesus Kristus seperti ini? Tidak sahabat santri, tidak pernah umat Islam melakukan hal seperti ini. Itu dosa besar sahabat santri ya. Apalagi mereka membuat telanjang dada dan hanya kelaminnya saja yang ditutupi begitu sahabat ya. Seperti ini nih, kembali lagi gambarnya. Seperti itu. Kita umat Islam tidak pernah melakukan hal seperti itu sahabat. Ada lagi satu gambar sahabat sangat ekstrim begitu sahabat santri ya, yaitu lengkap dengan batang pisangnya sahabat santri, dan itu masih ada bulunya begitu, batang pisangnya begitu sahabat. Coba pertanyakan pada diri sendiri, adakah umat Islam melakukan hal seperti ini? Tidak sahabat santri ya, tidak ada. Mereka lah umat Kristen sendirilah yang melakukan hal tersebut, menistakan Yesus Kristus begitu sahabat ya, yang mereka anggap Tuhan, mentuhankan manusia begitu sahabat santri. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, tetapi mereka lah yang membuat Yesus Kristus menjadikan dia Tuhan begitu sahabat santri ya. Lantas bagaimana dengan Alkitab begitu sahabat santri ya? Justru sahabat santri, Alkitab ya menistakan dirinya sendiri begitu sahabat ya. Alkitab, umat Kristen menganggap Alkitab itu adalah kitab suci begitu sahabat santri, tapi di dalamnya itu sangat jorok begitu, saya boleh katakan begitu sahabat santri ya. Kenapa begitu ya? Karena Alkitab sendiri yang menistakan dirinya sendiri begitu. Jadi bukanlah seperti kitab suci begitu sahabat santri ya. Apakah itu bisa dibuktikan begitu? Bisa sahabat santri, ini ilmiah. Ini sampai sekarang masih ada. Kecuali kalau lembaga perkitaban Injil, Alkitab begitu ya, merubahnya ya, merevisi ya, kita tidak pernah akan melihat lagi begitu ya ayat ini begitu sahabat santri. Tapi saya yakin ayat ini tidak akan pernah dirubah-rubah lagi sampai hari kiamat kelak nanti sahabat saya. Itu sahabat santri boleh dibaca di screen ya. Boleh dibaca di situ sahabat ya. Dan sahabat santri lihat saja di Alkitab itu sangat apa ya. Ini bukan seperti kitab suci begitu. Beda dengan Al-Qur'an sahabat santri yang memberikan peraturan yang tegas begitu sahabat ya. Tapi sahabat katanya sih kalau dalam kita Islam begitu sahabat santri ya, kita harus membacanya itu mulai dari awal agar kita mengerti begitu sahabat santri ya. Saya rekomendasikan sahabat santri bacalah Amsal ya, pasal 7 dari awal itu. Akan geli sendiri nanti sahabat santri di situ. Itu ceritanya aduh. Sahabat santri akan mengetahui di situ. Kita sama-sama akan mengetahui isi Alkitab. Jangan takut sahabat ya. Selama ada sahabat santri yang menerangkan tentang Alkitab sahabat santri, jangan takut-takut untuk membuka Alkitab begitu sahabat santri ya. Dan padahal sahabat santri, umat Kristen saya yakin sendiri ya, umat Kristen sendiri tidak akan pernah melihat Alkitabnya mereka sendiri, kecuali dengan mereka melihat channel Santri Menjawab ini sahabat. Mereka akan terbantu begitu ya, terbantu membaca Alkitab mereka sendiri begitu. Yang mereka baca hanyalah tentang penyelamatan ya, penebusan dosa dan lain-lain itu saja sahabat. Tetapi isi dari kesemua Alkitab mereka tidak pernah memahaminya sahabat santri. Nah itulah sahabat, jadi umat Islam tidak pernah melakukan hal penistaan agama begitu sahabat ya, apalagi yang masih ada kaitannya dengan Islam, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus begitu sahabat santri. Itu tidak akan pernah terjadi begitu sahabat ya, karena sekali lagi kami umat Islam meyakini ya, mengimani Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Nabiullah
adalah Rasul Allah untuk mengajarkan ketauhidan kepada Bani Israel, sahabat santri. Itu sudah jelas sekali, sahabat ya. Jikalau kita tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam dalam Islam kita, begitu sahabat, gugurlah iman kita, Islam kita, begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini, sahabat ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat santri ya, dan semoga juga sahabat-sahabat Kristen ya bisa sadar diri, begitu ya, dan jangan lagi melakukan hal-hal yang bodoh, begitu sahabat santri, seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini, sahabat santri ya. Pada akhirnya dia akan diciduk atau ditangkap oleh polisi, sahabat santri ya, dengan penistaan agama, begitu sahabat santri. Motivasinya mereka jelas, sangat jelas, sahabat, yaitu membenci umat Islam, begitu sahabat santri. Karena kenapa? Karena mereka kalah terus debat ya, debat ilmiah ya, melalui Alkitab ya, secara kitab suci lah ya, antara Alkitab dan Al-Quran. Mereka tetap kalah, sahabat santri, karena itu Al-Quran adalah kebenaran, begitu sahabat ya. Kemudian mereka ingin menolak kebenaran dengan keras kepalanya mereka, dengan egoisnya hati mereka, kerasnya membatu hatinya mereka, begitu sahabat santri ya. Disitulah mereka tidak akan bisa menerima tentang Islam dan terus akan membenci Islam ya, sahabat, seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini, sahabat santri, dan pada akhirnya ujung-ujungnya akan minta maaf pula, begitu sahabat ya. Itulah dunia, sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu ya video reaksi kali ini. Saya harapkan sahabat untuk mendukung selalu channel ini, begitu sahabat santri, dan juga saya harap sahabat selalu men-share channel ini, video daripada konten kami ini ke media sosial, sahabat semuanya. Kenapa begitu, sahabat ya? Ya, kami bertujuan adalah dakwah, begitu sahabat ya. Dengan kami berdakwah seperti ini, semoga banyak yang tersadarkan, sahabat, melalui tangan-tangan sahabat santri semuanya. Dan semoga sahabat yang membantu penyebaran dakwah kami ini mendapatkan ganjaran pahala dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkannya lah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabiullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat santri ya, dengan para alim ulama yang kita kenal, sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.